Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam renungan malam pada saat ini. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Yoel pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Yoel pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Dan saya akan membacakan dalam ayat yang ke-11. Berkata demikian firman Tuhan. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Saudara-saudara, dalam bagian Yoel pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11 menggambarkan hari Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Digambarkan melalui serangan bala tentara yang sangat besar, kuat, dan teratur. Seperti kawanan belalang yang menghancurkan segala sesuatu di hadapannya. Tidak ada yang tersisa. Semua dihancurkan. Yoel ini menekankan bahwa di mana hari itu sungguh sangat mengerikan dan tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Ketika hari Tuhan telah tiba, sehebat-hebat manusia tidak akan mampu menahan hari Tuhan ketika telah tiba. Dan di mana di dalam bagian ini pun juga merupakan sebuah peringatan agar umat Allah berbalik kembali kepadanya. Nah, mari kita lihat bagian-bagian yang disampaikan oleh Yoel pada saat ini. Ayat 1 dan 2 merupakan peringatan dan panggilan untuk bersiap. Di mana Nabi Yoel menyerukan agar sangkakala ditiup di Sion, yaitu Gunung Kudus, untuk mengumumkan datangnya hari Tuhan yang gelap, yang kelam, dan penuh dengan awan pekat. Ini bukan sekedar bencana alam, tetapi di mana suatu bangsa yang besar dan kuat yang belum pernah ada sebelumnya akan mengalami berbagai hal dan situasi yang sungguh di luar pemikiran kita manusia. Itu kita merasa sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi, tetapi dinyatakan. Dalam bagian ayat 3 sampai dengan 5 tentang keterangan bagaimana bala tentara itu. Bala tentara itu digambarkan sebagai api yang membakar habis di depannya dan nyala api yang di belakangnya. Bentuknya seperti kuda dan kuda balapan yang berlari dengan kecepatan dan kekuatan yang sungguh luar biasa. Bala tentara itu bunyi mereka seperti gemuruh kereta perang yang melompat di atas gunung. Dan dalam ayat 6 sampai dengan 9 dinyatakan bagaimana dampak serangan yang diakibatkan oleh serangan itu sendiri. Di mana bangsa-bangsa lain gemetar dan pucat karena takut. Mereka maju dengan teratur seperti prajurit yang tidak bisa dihalangi. Mereka maju tanpa berdesak-desakan, maju terus-menerus tanpa membiarkan barisannya terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota, naik ke atas tembok, memanjat rumah, dan masuk melalui jendela. Dan di dalam ayat terakhir 10 dan 11 Yoel menyampaikan hari penghakiman dan kekuasaan Tuhan itu terjadi.
di mana alam semesta gemetar saat pasukan Tuhan itu datang. Dan hari Tuhan itu digambarkan sebagai hari yang hebat dan sangat dahsyat. Tuhan yang mengumpulkan dan Tuhan juga yang memerintahkan pasukannya dengan firman-Nya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya dan pasukannya yang sangat banyak, serta pelaksananya atau pelaksana firman-Nya menjadi kuat. Nah, saudara-saudara, kitab ini menegaskan bahwa tidak ada yang dapat menahan kekuatan Tuhan ketika Tuhan telah bertindak. Siapapun dia. Jadi sehebat-hebatnya, seberkuasanya, semampunya, sekuatnya ketika ia hidup, ketika ia berdiam di dalam dunia ini. Tetapi ketika hari Tuhan itu tiba, kedahsyatan Tuhan itu dinyatakan, tidak ada satupun manusia yang dapat menghadapinya. Saudara-saudara, apa yang mau disampaikan kepada kita? Apa yang mau diberitakan oleh firman Tuhan bagi kita? Hari Tuhan mengingatkan kita. Karena di mana hari Tuhan merupakan tema dari kitab Yoel atau tema utama dalam kitab Yoel. Hari ini merujuk kepada waktu, suatu waktu di mana penghakiman Tuhan yang akan datang itu, di mana ia akan menghakimi dosa-dosa umat manusia. Dan hari Tuhan ini juga, bagian firman Tuhan ini merupakan sebuah peringatan bagi saudara dan saya untuk bertobat. Memang kita tidak tahu kapan waktunya. Kita tidak tahu kapan hari, jam, detik terjadi hari Tuhan. Tetapi dari bagian firman Tuhan ini kita diingatkan untuk bertobat. Bertobat merupakan salah satu dari kesiapan diri, kesiapan hidup kita. Bahkan mungkin kita sudah mati kembali kepada Tuhan melalui kematian. Hari Tuhan belum terjadi. Tetapi hendaknya pertobatan itu ada di dalam diri dan kehidupan kita. Hari Tuhan merupakan peringatan, tanda daripada Tuhan agar umatnya perlu mempersiapkan diri dengan segenap hati dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan demikian, dari nats ini juga mengingatkan saudara dan saya bahwa kemegahan, kekuasaan Tuhan, kemasyuran Tuhan itu sungguh luar biasa. Pasukan Tuhan itu sangat besar dan tidak terkalahkan. Siapapun tidak akan mampu mengalahkan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara dan saya, marilah kita tetap dekat, kita tetap hidup di dalam Tuhan. Bagaimanapun keberadaan kita, jangan kita menggunakan kemampuan kita, kepandaian kita, kehebatan kita. Karena sesungguhnya semua itu tidak berarti di hadapan Allah. Bahkan ketika hari Tuhan itu datang, semua itu akan menjadi sia-sia. Karena orang yang tidak bertobat akan dilenyapkan, akan dimusnahkan ketika hari Tuhan telah datang. Tapi setiap mereka yang bertobat, setiap orang yang ada di dalam jalan kebenaran firman Allah, maka ia tetap terus-menerus di dalam penyertaan perlindungan. Tetapi kembali kepada kita masing-masing. Kembali kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Kita ada di posisi yang mana? Kita memilih yang mana? Apakah kita menunda pertobatan karena bagi kita mungkin belum juga Tuhan itu datang, belum hari Tuhan itu sampai atau tiba waktu? Ataukah dari sekarang kita sudah mulai melihat
hidup dan kehidupan kita. Jangan melihat kehidupan orang lain, tetapi mari kita melihat kehidupan kita. Apakah kita sudah hidup sesuai dan seturut dengan kebenaran firman Allah? Itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati saudara senantiasa saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan bagian kebenaran firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Yang mengingatkan kami, yang terus-menerus mau menyatakan kepada kami bahwa sesungguhnya hari Tuhan itu pasti akan terjadi. Dengan hebat, ajaib, dan luar biasa. Bagaimana Allah menyatakan kemahakuasaan dan kemegahannya atas hidup umat manusia. Maka biarlah keberadaan hidup dan kehidupan kami hanya boleh di dalam takut akan Tuhan. Kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Bahkan ketika kami melakukan kelalaian, ketika kami melakukan kesalahan, Tuhan ampuni kami. Dan Tuhan Engkau memampukan kami untuk terus-menerus mampu hidup di jalan yang Engkau kehendaki. Dan biarlah Tuhan keteguhan iman kami hanya tetap di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Allah yang menjadi manusia. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang tidak memerintah, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Amin. Shalom.